Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuli, silahkan pimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir? Iya. Siapa yang tidak sekolah? Ada Tania, Elsa, Kenapa mereka? sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa belajar bersama lagi. Baik, jadi 3 orang ya yang tidak masuk hari ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, kita untuk meningkatkan cinta nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ilma tolong dipimpin ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Tadi pagi makan nggak? Makan. Apa? Nasi. Ada nggak yang pagi-pagi makan mie? Ada. Goreng, mie kuah misalnya. Ada nggak? Ada, oh ada yang makan, ada yang enggak. Tahu nggak kalian, pernah nggak kalian kalau misalnya makan mie, tahu nggak langkah-langkah pertama yang dilakukan itu apa? Apa dulu yang harus dikerjakan? Apa? Tahu nggak? Tahu? Ya, Raisa apa aja coba? Siapkan mie, air, nyalakan kompor. Setelah mendidih, masukkan mie. Setelah matang, lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan ke dalam mangkok. Lalu diberi air. Setelah itu, mie siap disajikan. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat mie. Jadi, bukan hanya mie yang punya struktur atau langkah-langkah, tapi ketika kalian membuat sesuatu, pasti ada langkah-langkahnya. Kalau makan mie, airnya suka diganti nggak? Suka. Nah, kalau nggak diganti, pasti bakal banyak kotoran-kotoran. Jadi, kalau yang makan mie, pakai mie-nya yang habis dipakai, nanti sakit perut kalian. Jadi, harus diganti. Ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ada capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Itu capaian pembelajaran yang akan kita terapkan pada pembelajaran kali ini. Terus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Peserta didik dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Itulah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nanti Ibu ada video, tolong diperhatikan dengan baik, dilihat apa sih itu berpikir komputasional itu. Di sini akan menjelaskannya. Perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman KJ, coba tebak. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional berpikir untuk menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Di komputer, proses berpikir ini dilakukan mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputer juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca gigi, mencatat pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Bahkan masalah yang lebih kompleks, seperti saya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu.
Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah mengenali masalah yang tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelihatan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Lain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu. Kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational. Nah, itu tadi apa berpikir? Tadi video tadi menjelaskan tentang apa? Berpikir secara logis atau Berpikir komputasional. Tadi ada yang tahu berkomputasional ada kata apa? Komputer. Nah, jadi berpikir komputasional itu yang kalian pahami apa tadi yang udah kalian lihat? Ada yang tahu? Acungkan tangannya. Pilih, apa tadi berpikir komputasional? berpikir secara logis atau teratur. Nah, berpikir secara logis atau teratur. Jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis seperti cara komputer bekerja, tetapi dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir komputasional. Ada berapa langkah? 4. Yang pertama ada Dekomposisi. Yang kedua Pengenalan pola. pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Yang pertama dulu dekomposisi, pemecahan masalah. Misalnya, jadi dekomposisi ini pemecahan masalah dari yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya tadi ketika ada acara 17 Agustus. Nah, kita dibagi-bagi, ada yang jadi acara, ada yang jadi panitia konsumsi, ada yang jadi panitia publikasi, keamanan. Nah, itu dari masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian lagi. Terus yang kedua ada pengenalan
pola, yaitu pengenalan mencari kesamaan pola dan untuk mengidentifikasi pola masalah yang bisa digunakan untuk mencari solusi lebih cepat. Misalnya selain tadi dapat mengenali pakaian-pakaian, jemuran-jemuran di rumah, misalnya mengenali pakaian ayah, pakaian ibu, pakaian adik, pakaian kakak. Jadi kalian bisa mengenali polanya. Masa misalnya ini yang ayah, ini yang ibu, jangan tertukar, ini yang ayah disamakan sama yang ibu, ditumpuk misalnya. Ya, jadi yang ayah, yang ibu, yang ibu. Jadi ada pengenalan polanya. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang pentingnya saja. Tadi di contoh disebutkan, ketika kalian berlibur, kalian tidak menceritakan semuanya, bagian-bagian pentingnya saja. Misalnya, kalian berlibur, apa yang kalian kunjungi di sana? Misalkan kalian berlibur ke Pangandaran, berarti kalian kemana aja? Ke pantai, ke laut, terus naik apa aja? Hal yang tadi yang diceritakannya, jangan sampai pakai baju, pakai sepatu, seperti yang juga. Jadi hal yang pentingnya saja, pasti tempat yang dikunjunginya, transportasinya apa, terus harganya pasti berapa. Kan pasti teman-teman nanya berapa harganya sih kalau ke Pangandaran? Ya itu. Jadi yang penting-pentingnya saja yang harus dikasih tahu, yang lainnya mah tidak besar. Yang terakhir ada algoritma, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Tadi pas pertama sebelum pembelajaran mulai tadi disebutkan langkah-langkah membuat irisan. Jadi, nah itu tadi kan disebutkan langkah-langkahnya harus diurut. Jadi jangan sampai misalnya yang harusnya urutan ketiga jadi urutan pertama, yang pertama jadi ketiga, nanti rasanya tidak akan enak. Nah itu langkah-langkah berpikir komputasional ada 4. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya fokus ke algoritma, langkah-langkah penyelesaiannya. Sudah dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semuanya mengerti? Mengerti. Jika sudah mengerti, ada tugas yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. Tugasnya itu adalah langkah-langkah untuk meningkat gigi, langkah-langkah mencuci dan langkah-langkah membuat jus. Jadi semua ini nanti dikerjakan secara kelompok. Kelompok 1 itu kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi ya nanti kita akan menyelesaikan diskusi itu sama kelompok. Pertama kalian harus tahu gimana sih langkah-langkah untuk menyikat gigi, gimana sih langkah-langkah untuk mencuci tangan, gimana sih langkah-langkah untuk membuat jus buah seperti itu. Nanti setiap kelompok harus menyelesaikan tugas ini, mendiskusikan dengan baik, ya. Nanti ibu bagikan dulu. Ya, coba dulu dikerjakan sama kelompok, dikerjakan.
Sudah? Sudah. Selesai? Sudah kan? Sekarang setiap perwakilan dari kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Dari kelompok satu dulu ya. Mana kelompok satu? Ini. Kelompok satu. Perwakilannya saja. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dapat menyimpulkan langkah-langkah mengikat gigi. Langkah yang pertama, ambil pasta gigi dan sikat gigi. Langkah yang kedua, sikat permukaan atas gigi. Langkah yang ketiga, sikat permukaan gigi bawah. Langkah yang keempat, bersihkan bagian lidah. Langkah yang kelima, sikat dengan gerakan naik turun. Langkah yang keenam, gunakan gerakan memutar. Langkah yang ketujuh, berkumur dengan air. Langkah yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Gimana senyum yang bersih? Nah, ini dari kelompok satu. Kelompok satu itu mempresentasikan lengkap tentang langkah sikat gigi. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mencoba untuk berkomentar di gimana pendapat kelompok satu? Dari kelompok satu presentasi tentang langkah sikat gigi. Untuk kelompok yang lain ada yang mau menambahkan mungkin apa gitu, ada yang kurang atau apa? Kalau sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan boleh. Silakan di kelompok 2 ada yang berkomentar? Ya, gimana ini? Jadi saya tahu dari langkah menyikat gigi. Oh, jadi katanya kalau yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1 jadi lebih tahu gimana urutannya. Jadi nanti mah boleh salah-salah ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok kedua akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang langkah-langkah mencuci tangan. Langkah pertama, basahi tangan dengan air bersih. Selanjutnya, aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Langkah selanjutnya, gosok kedua telapak tangan dengan erat. Langkah selanjutnya, fokus pada area sela-sela jari. Langkah selanjutnya, bilas tangan dengan air mengalir. Langkah selanjutnya, lalu keringkan tangan Anda sekarang bersih. Secara bersih. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 2 tentang apa, Cina? Tentang apa? Tentang langkah mencuci tangan. Yang pertama tadi harus apa dulu? Basahi, kemudian pakai sabun, selanjutnya dibilas, di sela-selanya, terus setelah di sela-sela jari, lagi setelah terakhir baik. Untuk kelompok ada yang mau dinamakan untuk pastinya atau bisa
silakan disampaikan. Kami dari kelompok 3 merepresentasikan jus mangga. Maka membuat jus mangga, langkah pertama, kupas mangga dan potong-potong buahnya. Langkah kedua, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Langkah ketiga, tambahkan es batu membuat jus dan langkah keempat, tambahkan air, matang, dan gula pasir ke dalam blender. Langkah kelima, blender semua bahan hingga halusnya dicampur rata. Langkah keenam, tuang halus ke dalam gelas dan siap dinikmati. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus? Alat-alatnya, blender, pisang, dan gelas. Bahan-bahannya, buah mangga, es batu, air, gula pasir. Apa yang terjadi apabila kita membuat jus mangga tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu tidak enak karena rasanya berbeda. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang apa? Membuat jus mangga, tentang membuat jus mangga. Gimana kelompok lain, ada yang mau menambahkan atau ada yang mungkin tidak sesuai pun disampaikan nanti itu harusnya gini, ada nggak yang menambahkan atau udah sesuai ini semua? Sudah. Tahu jadi gimana caranya membuat jus mangga? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tadi udah tahu ya kalian dari yang kelompok pertama tentang langkah-langkah menyikat gigi, untuk kelompok 2 tentang apa tadi? Mencuci tangan. Kelompok 3 tentang cara membuat jus buah. Jadi sekarang mau tahu kan gimana sebenarnya harus cuci kaki yang benar, gimana sih mencuci tangan yang benar itu, gimana cara membuat jus buah yang harus enak itu. Nah itu tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah dari awal sampai tadi terakhir kita diskusi, Ibu mau bertanya tadi, jadi apa manfaat berpikir terstruktur? Aisyah? Agar lebih logis, agar lebih berurutan dan sistematis. Agar lebih logis, agar berurutan. Jadi berpikir struktur itu, jadi semuanya adalah urutan. Terus yang kedua, kenapa komputer perlu instruksi yang jelas? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau tidak jelas berarti tidak akan terstruktur. Baik, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, selanjutnya untuk lebih memahami lagi tentang berpikir komputasional, Ibu akan memberikan tugas ini untuk kalian. Ya. Dikerjakan? Sudah. Sekarang perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan.
mengerjakan tugas individunya. Sekarang kita tepuk komputasi dulu. Tepuk komputasi. Komposisi masalah diurai. Dari yang sama. Abstraksi fokus intinya. Algoritma susun lamanya. Berpikir komputasional. Setelah kalian tadi belajar tentang berpikir komputasional, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Ada di layar ada simbol atau iklan. Pilih yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Yang 2 udah mengerti jadi? Sudah. Ada yang masih bingung mungkin yang nomor 3? Kalau yang nomor 4 makin bingung? Tidak. Jadi kebanyakan dari yang mana perasaannya? Kalian sudah mengerti ya? Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin lagi. Berakhir apa baik kita berdoa lebih dahulu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.